Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jinawi TV, alhamdulillah kesekian kalinya Dinda Kirana hadir bersama Anda. Seperti biasa kita sapa owner dari Jinawi TV. Assalamualaikum Mas Tri Budi Cahyono. Waalaikumsalam Mbak Dinda. Apa kabarnya? Baik. Selalu sehat ya Mas. Amin. Penuh semangat. Semangat. Pejuang tangguh. Amin. Siap. Baik Mas Tri Budi Cahyono, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di sini dan kami sangat terima kasih sekali Mas Tri Budi Cahyono sekarang ini memberikan support kepada kita semua masyarakat dan juga pemirsa setia Jinawi TV dimanapun berada. Alhamdulillah penonton juga alhamdulillah banyak, subscribe-nya juga alhamdulillah bertambah. Amin. Dan semoga semakin hari semakin bertambah. Terima kasih Mas Tri Budi Cahyono. Sekarang ini Mas Tri juga menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau ini adalah Bapak Kiai Harsono Ahmad Syaimuri. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Monggo Mas Tri Budi Cahyono, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa Jinawi TV karena jenengan ini kan pemiliknya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadirkan Bapak Kiai Harsono, ini adalah kakak saya. Mungkin saya selaku pemilik Jinawi TV ini sangat bangga sekali dianggap menjadi adiknya Bapak Kiai ini. Ada beberapa yang banyak saya tanyakan tentang bagaimana kita menyambung tentang pengabdian yang tempo lalu channel kita sampaikan kepada masyarakat. Iya. Tentang pengabdian dan pengorbanan. Assalamualaikum Mbak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mbak Dinda ini sama masyarakat mungkin banyak tahu tentang Pak Harsono di masyarakat. Di tausiahnya ya. Tausiahnya. Saya ingin banyak mengenal bagaimana sih pengabdian dan pengorbanan itu. Sebelumnya saya tanya dulu, ini Pak Harsono ini terkenal namanya di masyarakat itu Kiai Blangkon. Oh. Betul Pak Yai? Alhamdulillah. Ini Kiai Blangkon ini mula-mulanya bagaimana Pak Yai? Kok disebut Kiai Blangkon? Ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Dina, terima kasih adik saya Tri Budi Cahyono yang sudah memberikan kesempatan. Mudah-mudahan pertemuan kali ini Allah Ta'ala memberikan keberkahan dan kemanfaatan untuk semuanya. Begini, saya tidak perlu sebut salah satu guru saya ya. Sekitar 20 tahun yang lalu saya itu silaturahim ke daleme. Ini saya pakai bahasa gaduh-gaduh saja ini. Iya. Biar enak. Siap. Silaturahim ke guru. Setelah tamu-tamu pada kondur, saya ditimbali. Beliau ngendikan, Gus, dari aku. Dalam memakaikan blangkon ke kepala saya, beliau ngendikan, selirane wong Jawa, ojo ilang Jawane. Ketika dibutuhkan masyarakat untuk memberikan mauidhah hasanah, ceramah, ini diagem. Nah, mulai saat itulah di kalangan masyarakat Jepara, mohon maaf saya itu kuper ya, saya itu nggak ngerti kalau saya sudah masuk YouTube itu. Iya, saya itu malah ngertinya dari santri-santri itu. Aku bisa masuk gitu. Wah, aku nggak punya konten. Iya. Nah, terus di situ setiap saya ngisi pengajian umum dalam rangka khol umpamanya bersama Bapak Kiai Haji Harsono Ahmad Syaimuri dalam kurung Kiai Blangkon. Kiai Blangkon. Nah, ini mau banjai kapan ya? Iya. Nah, berawal dari itu akhirnya dalam tanda petik sebagian masyarakat Jepara menyebut saya Pak Kiai Blangkon. Nah, asli nama saya itu yaitu tadi Harsono Ahmad Syaimuri. Ahmad Syaimuri itu asmo Abah, asmo Bapak almarhum. Ya. Saya kelahiran Boyolali. Rumah saya Mantingan, Mbak. Sebelah barat BRI. Oh iya. Selang 2 rumah. Di situ ada banner Majelis Dzikir wa Sholawat Bahrul Hidayah. Di bawah dalam kurung Ojo Dumeh. Nah, ini jalan masuk. Monggo kapan-kapan live dari sana. Iya. Terima kasih. Saya punya kegiatan setiap selapan istilahnya. Selapan sekali itu 35 hari. 35 hari.
setiap hari Selasa Pon malam Rebu Wage itu ada istighosa, maulid dan ngaji. Banyak yang datang dari kalangan mulai dari Kecamatan Donorojo, Kecamatan Blonggo, Kecamatan Pakis Aji, Kecamatan Kota, Kecamatan Nalumsari, Kecamatan Taunan, Kecamatan Mecangaan, Kalinyamatan, dan masih banyak lagi. Alhamdulillah saudara-saudara kita banyak dan lintas. Nah, artinya ada yang punya background ini. Nah, kita enggak soal itu. Kita ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Ya. Nah, gitu. Ini sekilas perkenalan saya. Iya. Ya, Mungkin. Alhamdulillah. Monggo. Dan mungkin banyak yang mau saya tanyakan ke Pak Oh, Yai silakan. tentang sering murid-murid menanyakan tentang ngabdi ki piye to Mas, Ya. kan gitu. Jadi mengabdi itu bagaimana? Jadi mengabdi sesungguhnya itu menurut Pak Yai pripun? Ya. Yang dianggap mengabdi yang sesungguhnya. Ya. Pada hakikatnya hidup kita ini Ini kalian ngopi nggih Pak Yai? oh ya boleh. Santai. Rokok boleh kok. Monggo. Iya. Hidup ini pada hakikatnya adalah pengabdian. Di dalam kitab suci Al-Quran itu ada sebuah ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku Allah Ta'ala tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba, mengabdi. Mengabdi. Bertakwa. Mengabdi. Ya, itu terhadap siapapun. Nah, makanya pengabdian yang sesungguhnya kita harus mampu mengekspresikan hidup kita ini bagaimana membuat orang lain itu menjadi senang. Iya, betul. Iya. Bagaimana membuat makhluk-makhluk yang lain itu menjadi nyaman. Karena kita diciptakan tidak untuk arogan. Kita diciptakan ini untuk saling mengisi, Iya. saling mengasihi, saling asah, saling asih, saling asuh. Apapun latar belakang keyakinannya, apapun latar belakang etnisnya. Karena manusia, mohon maaf, diciptakan di dunia ini dijadikan dari bahan yang sama. Satu, manusia diciptakan dari anasir bumi. Nomor dua, manusia diciptakan dari anasir api. Nomor tiga, manusia diciptakan dari anasir angin. Yang terakhir, manusia diciptakan dari anasir air. Bahannya sama. Kenapa kita harus membeda-bedakan satu dengan yang lain? Lah masalah kaya, miskin, jabatan dan tidak, itu kan sudah merupakan ketetapannya yang kita harus terima. Betul. Itu. Kita benar-benar harus terima. Isinya pun mungkin sama ya. Pak Yai? Sama. Nggak ada yang beda. Wadahnya bahan yang sama, Adanya sama. isinya Isinya sama. sama. Apalagi nun sewu, kita ini ditakdir oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa sebagai manusia yang hidup di tanah Jawa. Oke. Ya mohon maaf saja, panjenengan sama saya Mbak Dina kulitnya ya nggak putih-putih amat kok. Sawo kan rambutnya juga sama kalau nggak disemir. Betul, betul. Loh, itu kan. Iya, Nah, gitu. Hidungnya ya nggak begitu kayak orang Arab. Biasa-biasa aja. Ya, biasa-biasa saja. Betul, Jadi betul. monggo kita ini hidup ini kita niati ngabdi terhadap siapa saja. Artinya kita jangan bikin susah orang lain. Betul, betul. Betul loh? Terus jangan memaksakan kehendak. Yang punya kehendak itu Tuhan. Manusia ini dikehendaki. Lah, ngoten. Makanya di dalam istilah Jawa, adik saya yang ganteng ini, itu ada pepatah. Ojo rumangsa bisa, nanging bisa rumangsa. Nek wis bisa rumangsa, manusia itu iso ngrasake lan rumangsane. Kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Yai tadi, setidaknya kita harus selalu bersyukur ya Mas Iya, Budi ya. iya, Bersyukur betul. itu memang obat dari segala obat, karena tanpa bersyukur kita akan merasa kurang dan kurang. Kan seperti itu. Sepertinya banyak yang mau ditanyakan Mbak Dinda sama Romo Kiai ya. Pak Yai. Monggo. Iya. Kita jenengan unek-unek kayak kerasane kok pengen ada sesuatu Oh, yang silakan. iya, monggo. Ditanyakan boleh. aja enggak apa-apa, monggo. Iya, tadi letak yang tadi Pak Yai sampaikan, bahagia itu harus kita yang menciptakan sendiri. Iya. Kita jangan menciptakan kesedihan dan kesusahan. Tapi terkadang kalau kita praktekkan di hari-hari atau kehidupan sehari-hari itu sangat sulit. Karena kita terpengaruh dengan lingkungan. Lingkungan yang mungkin membuat kita kemerungsung, membuat kita iri, dengki. Itu dimiliki
orang-orang di sekitar kita dan kita sendiri begitu loh, Iya. Pak Yai. Iya. Dan cara menghilangkan itu harus bagaimana? Oh. Itu gampang kok Mbak. Sebenarnya sangat mudah. Jangan pernah menilai dan jangan pernah mengukur kebahagiaan orang lain. Ukur, rasakan, nikmati kebahagiaan yang kita dapat. Kalau saya boleh berpendapat, di dalam masalah ibadah, kita harus melihat ke atas. Para nabi rasul itu manusia pilihan Tuhan. Ibadahnya luar biasa. Pengabdiannya luar biasa. Untuk siapa saja. Nah kita ini RT aja enggak. Kita ini RT aja enggak. Itu masalah ibadah. Ya. Tapi kalau masalah kebahagiaan hidup yang punya dasar materi, kita melihatnya ke bawah. Mas Budi, tadi kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan Pak Yai, betul-betul ini adalah siraman rohani yang menyejukkan dan kita kayak merasa adem gitu ya. Dengan cuaca yang hujan-hujan begini, mungkin boleh kalau misalnya pengen merokok atau apa? Siap, Monggo. boleh ngerokok. Nah, sambil ngerokok enggak apa-apa. Ya, sambil merokok dah. Sambil merokok, enggak apa-apa ya. Seperti cuacanya. Jadi gini, tadi tuh begitu saya di pikiran itu tadi banyak pertanyaan yang mau saya tanyakan ke Pak Yai. Tapi begitu mendengar rasa ceramah Pak Yai ini sedikit kabur. Ada kabur itu yang ada dalam ingatan saya untuk bertanya itu sedikit terlupakan. Jadi ini saat ini saya masih ingat lagi, muncul lagi. Jadi dari kata manusia ini jangan arogan ya. Ini menurut Pak Yai, arogan itu dari mana? Sebenarnya kalau saya menarik dari kesimpulan bahwa di dunia ini tidak ada yang lain kecuali Tuhan yang sesungguhnya. Jadi semua di dunia ini adalah Dia atau Tuhan itu atau Allah Subhanahu wa taala. Menurut Pak Yai, apakah arogan itu juga bagian dari Tuhan itu? Nah, ini menarik Pak Yai. Monggo merokok. Pangapunten Pak. Ini di depan saya tadi kan ngomong manusia ini diciptakan dari 4 anasir. Iya. Anasir bumi, anasir api, anasir angin, anasir air. Lah, dari Rahman Rahimnya Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, kita diciptakan itu dari 4 anasir itu, yang akhirnya 4 anasir itulah menjadi penyemangat hidup kita. Yang dari anasir bumi jadi nafsu awamah, yang kadang-kadang orang sok merasa paling pinter, sok merasa paling suci, merasa paling mulia. Nah, itu dari nafsu awamah. Yang kedua dari anasir api jadilah nafsu amarah. Itu sebagai penyemangat hidup. Tanpa nafsu amarah kita tidak semangat hidup. Kita tidak ada semangat kerja. Ini yang pas. Betul, memang betul. Ini sebagai semangat pendorong. Tidak ada nafsu amarah, kita tidak ada semangat untuk saling mengisi. Ya, ya. Saling memberi, saling mengingatkan. Karena dunia ini cuma ada 2, Mbak. Ada baik, ada buruk. Adik saya tadi sudah ngomong di depan. Kalau Anda tidak pernah mengenal siang, berarti tidak ada siang, malam terus. Makanya ada siang, ada malam. Ada penyabar, ada pemarah. Ada yang nerimo, ada yang serakah. Nah, itu kaitannya dengan nafsu. Yang nafsu ketiga itu kita diciptakan dari anasir angin. Jadilah nafsu sufiah. Sufiah. Yang dari tanah nafsu awamah. Nek cara Jawa ireng rupane. Lawange lesan. Makanya kita ini harus pandai-pandai menjaga lisan. Harus pandai-pandai memanage kalimat-kalimat yang kita utarakan ke siapapun. Bagaimana supaya kalimat kita ini dicerna menjadi kesejukan, menjadi sebuah kebahagiaan untuk orang lain. Nyaman. Jangan sampai sebaliknya.
Makanya nafsu awamah itu lawange lesan, rupane ireng. Oke, negeri kita ini apapun ada, itu semua karena kemurahan Allah, Tuhan yang Maha Suci. Yang mana negara-negara lain tidak punya. Coba mulai dari buah-buahan, jambu, salak, semangka, mangga, mentimun, bengkoang, anggur, kelengkeng, apapun ada. Laut itu mulai dari ikan yang terkecil sampai terbesar ada. Hutan kita ini mulai dari hutan pinus, maoni, jati sampai Ada semuanya. Semuanya ada. Benggire, kayu Kalimantan, sono ada. Di dalam bumi kita ini emas ada, nikel ada, minyak sumbernya di sini, Mbak. Betul, betul. Nah, semua yang tumbuh dari dalam bumi kita makan. Nah, kalau kebanyakan makan, mungkin penciptaan Allah waktu itu terlalu banyak. Uletane, bahasa Jawane, uletane dari tanah. Kakian lemah, mulane gawene mangan. Ini perumpamannya seperti itu. Terus yang dari unsur api, jadi nafsu amarah, abang rupane, dununge di telinga. Mbak Dina kalau dengar kata-kata yang tidak enak di hati, mesti langsung mak wing gitu. Mapeng. Mapeng. Nah, itu dari nafsu amarah. Karena kita diberi nafsu amarah, makanya kita jangan jadi pemarah. Jadilah nafsu pemarah itu sebagai semangat kerja, semangat ibadah, semangat persaudaraan, semangat kasih sayang, semangat mewujudkan kebersamaan. Nah, itu. Cuman kadang-kadang yang namanya manusia, kalau ada hal yang memang kurang sependapat, sok kadang-kadang muncul emosi, Ya. itu lumrah, artinya manusiawi. Saya setuju sekali dengan dawuh dari Pak Yai. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesadaran tentang itu, nggih. Ini membangun kesadaran. Saya terima kasih Pak Yai. Jadi mungkin Mbak Dinda mau ada yang mau disampaikan lagi, ditanyakan lagi sama Pak Yai. Sebelumnya tak teruskan dulu. Oh, iya. Tadi kan dari 4 anasir sampai ke anasir api, Oh, jadi iya. nafsu amarah. Yang ketiga, manusia diciptakan dari anasir angin, jadilah nafsu sufiyah. Kalau istilah Jawa, dununge nok meripat, kuning rupane. Itu berkaitan dengan gumelaring jagat. Artinya, manusia yang normal terhadap keindahan apapun itu mesti seneng. Nek gak seneng tak presake ning dokter jiwa. Ini setuju. Itu satu contoh. Mau diulang tadi Pak Yai, apa namanya? Nafsu sufiyah. Nafsu sufiyah. Nafsu Kuning sufiyah. rupane. Kuning rupane. Darinya dari angin, jadilah nafsu sufiyah. Iya. Dununge nok meripat. Sehingga normal. Jadi orang hubbud dunya, bahasa santrinya, orang cinta dunia itu sah-sah saja. Sing penting ojo kedunyan. Iya. Nah, gitu loh. Artinya apa? Karena hidup kita ini endingnya pasti meninggalkan dunia. Maksudnya ojo kedunyan kita jangan sampai diperbudak oleh dunia, tapi jadikan dunia ini sebagai jembatan untuk membahagiakan orang lain, sehingga ketika kita sudah bisa menanam kebahagiaan kepada orang lain, itu nanti yang menuai kita sendiri di sana. Itu yang disebut wa amilus sholihah, ngamal soleh. Cara Jawane tumindak sing becik, bahasane para leluhur bebuden kang adiluhung, begitu. Yang terakhir dari anasir air, jadilah nafsu mutmainnah, ijo rupane. Manggone nok telenge ati, bisikannya bisikan malaikah, ngajake tenggene tumindak sing sae dateng sinten mawon. Lah empat-empatnya ini sebagai keseimbangan. Nah tadi ada bertanya, oh berarti dari setan? Bukan. Setan itu pernah di surga kok. Kasihan setan ya, Pak Yai. Kita ini ngelirik saja belum pernah kok. Setan itu pernah di surga. Betul. Kita ini, nur sewu. Iblis itu. Jangan terus menuduh. Setan itu cuma diberi tugas oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menggoda manusia yang bisa digoda. Yang nggak bisa. Yang bisa digoda Yang bisa saja. digoda. Ketika kita ini selalu ingat pada Tuhan, ketika kita ini selalu mendarmakan hidup kita ini untuk Tuhan, berbuat baik terhadap sesama, insya Allah setan pekewuh. Bahasanya pekewuh. Amit sewu gitu. Iya. Terus ada lagi yang saya tanyakan. Ini
kompleks ya. Manusia ini ada yang berbuat baik, ada yang tidak berbuat baik. Ini konsep seperti ini, apakah manusia yang berbuat baik dan yang tidak berbuat baik ini memang sudah menjadi takdir atau bagaimana Pak Yai? Ya, di depan saya tadi sudah matur bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kalau ngersake apa-apa cuma dua. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang baik dan ada yang tidak Itu baik. merupakan keseimbangan. Tidak mungkin semua baik, mulus, tidak mungkin. Sejak zaman kenabian sudah ada manusia yang tidak baik. Dan kita tidak boleh menghakimi. Makanya saya punya istilah. Seandainya Mbak Dina ketemu orang yang benar-benar salah, oh jadi salah-salah. Seandainya penjenengan ketemu orang yang keliru, oh jadi keliru-keliru. Kita ini juga pernah keliru. Kita ini juga pernah salah. Berarti Dan itu mohon maaf, Gur sak dremo. Nggih. Bahasa saya Sak terima bisa nglakoni. ditangkap ya? Sak dremo nglakon. Sak dremo. Nah, satu contoh Mbak Dina. Mbak Dina mendengar yang namanya pungro. Pungro itu kan diidentikan, dikonotasikan. Sebenarnya tidak seperti itulah. Wong dia itu juga cuma sak dremo kok. Kita tidak boleh menghakimi. Mohon maaf loh niki. Kita tidak boleh menghakimi. Bahasa Jawane, lah sapa sing gelem dikon dadi ngono. Nah, tidak boleh kita menghakimi. Itu juga umat. Ini loh yang kadang-kadang sulit. Iya. Kita ini harus mampu menghargai. Itu umat sama loh Mbak. Dan bahkan dia tidak pernah berdoa untuk menjadi seperti itu Pak Yai. Saya yakin beliau-beliau, saya menyebutnya, tidak pernah berdoa, tidak pernah bermunajat untuk jadi seperti itu. Makanya nun sewu, ora oleh rumangsa paling suci. Betul. Tidak boleh rumangsa paling mulya, tidak boleh rumangsa paling pinter, tidak boleh rumangsa paling benar. Nah, ketika ini sudah menjadi sebuah realitas di kehidupan masyarakat, enak. Yang penting lakukanlah yang terbaik untuk kita. Setuju sekali Mbak Dinda. Itu yang mungkin susah. Lakukanlah yang terbaik untuk kita. Ya, Terkadang kita selalu bertentangan. Sedikit koreksi Mbak Dinda. Jadi kata susah ini lebih baik dihilangkan saja. Pasti kita bisa. Insya Allah. Begitu Pak Yai. Begini, saya tadi kan sudah ngomong, hidup ini harus seneng. Wong kita ini hasil sebuah senengnya Bapak Ibu kita. Betul. Loh, kenapa harus susah? Betul. Hasil kasih Ini kan sayang. hasil kasih sayang Bapak Ibu kita. Akhirnya Allah melahirkan kita di alam dunia. Waktu kita di alam kandungan, sari-sari makanan dari seorang ibu yang kita serap. Makanya mohon maaf, di dalam Al-Quran itu sampai ada ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Lan ingsun Allah ora nyiptakno manusa. Lan wis tak perintahno marang sliramu kabeh, para manusa, aja padha nyembah sak liyaning ingsun Allah. Lan bagusana wong tuwa loromu. Di dalam Quran yang disebut ibu bapakmu kelawan sak piye. Kita harus mampu berbakti pada orang tua. Karena kita ada, tanpa bapak ibu tidak ada. Makanya nun sewu, saya orang Jawa. Adik saya ini juga Jawa, Mbak Dina Jawa. Orang Jawa itu identik dengan yang namanya selamatan. 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 Tuhan. Ya selamatan. Selamatan. Di dalam selamatan itu ada sodakuan, ada berkat. Nah kadang-kadang bagi yang sudah terbiasa, di situ ada sarono, ada bubur abang, bubur putih. Iya, persyaratan. Ada kalau Solo istilahnya ingkung, kalau Jepara dekem. Nah, terus ada apem, ada pisang kawesto, pisang rojo, ada tumpeng, Kupat lepet. kupat lepet, ada nasi golong. Nasi golong itu yang bulat. Itu sebenarnya semua itu tarbiyah. Semuanya itu tarbiyah itu bahasa Arab. Kalau dialihkan, ditranslate ke bahasa yang keren itu edukasi. Sebuah pelajaran bagi kita. Tidak musyrik, bukan sirik. Wong dungane ora kanggo bubur tunggu, tetep nyone nang Gusti Allah. Itu cuma sebagai perlambang. Lah, dari ayat tadi, lah,
Lan wis tak perintah marang sliramu kabeh para manusa aja nyembah saliyane sun Allah lan bagusana wong tuwa loromu di dalam kurung ibu bapakmu kelawan sapi-apike. Akhirnya Mbah Sunan Kalijaga waktu itu yang mengawali membuat bubur abang, bubur putih karena waktu itu zaman transisi. Leluhur kita ini dulu tidak langsung Islam, Mbak. Kalau diulang dengan bahasa Arab langsung orang mudeng. Akhirnya metodologi dakwahnya para wali menyesuaikan dan diwujudke damel bubur abang, bubur putih. Maknanya apa? Bubur abang itu ibarat darah merah dari kaum ibu, bubur putih ibarat darah putih dari kaum bapak. Lah, campurnya dua darah dikodrat oleh Allah Ta'ala, zat yang maha kuasa. Di alam kandungan kaum ibu, umur 9 bulan 10 hari lahirlah kita. Betul. Makanya kita ini harus berbakti pada orang tua. Akhirnya para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia ini mengadopsi dari itu, jadilah Sang Saka merah putih yang harus kita junjung tinggi. Ini filosofi, kurang lebihnya seperti itu. Filosofi juga ajaran. Ini sangat menarik Pak Yai. Mungkin saya pengen dikasih hadiah ini hari ini. Hadiahnya saya pengen mendengarkan ajaran suluk Pak Yai. Saya ini kangen karo suluk panjenengan. Mungkin ya. Wah, ini yang keren ini. Jarang-jarang ada Pak Yai Ya. yang bisa suluk ya. Nah, ini suluk ini. Suluk itu ini. kalau saya dengar nih. kalau saya dengar suluk itu kan sebuah ajaran dari para wali yang dulu ya. Yeah. Ini kebetulan Pak Yai ini memahami tentang suluk dan terkenal suluknya. Saya pernah mendengar itu rasanya ono kangen Pak Dinda. Monggo Pak Yai. Ya. Begini, untuk mengakhiri acara pada saat ini, saya mau menyampaikan suluk peninggalan daripada para leluhur kita, dan insya Allah suluk itu kalau bisa dihayati, dirasakan, diamalkan, hidup ini itu intinya pengabdian. Suluk yang mau saya sampaikan. Ya. Monggo Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Sedya hayu tulusing budi, hayuning pakarti. Rila labet mring sesami, datan mingkuh sagung pakewuh, narima sagung panandang. Sedyanira hamemayu hayuning bebrayan agung. Untung kita termasuk orang-orang yang beruntung bisa ketemu Pak Yai di hari ini, dan semoga ini menjadi petuah-petuah yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari dan juga pemirsa Jinawi TV dimanapun Anda berada. Mungkin dari Mas Budi ada semacam closing statement untuk pemirsa dan yang ingin disampaikan oleh Pak Yai juga closing statement. Jadi saya sangat menarik dengan pembicaraan dari awal sampai akhir tadi. Mungkin kita di lain waktu kita berlanjutkan dengan suluk-suluk yang lain dari Pak Yai. Jadi dengan tembangan, saya kangen dengan tembangannya Pak Yai. Tetapi mungkin saat ini kita harus closing. Jadi banyak yang kita dapatkan dari petuah Pak Yai ini. Mudah-mudahan menjadi berguna bagi para pemirsa semua, buat kita semua, menjadikan kita lebih memahami kehidupan, cara kita berteman, berkeluarga, bermasyarakat, dan bagaimana kita mengabdi kepada Tuhan. Jadi dari kesimpulan tadi, menurut saya secara pribadi, arti dari kehidupan pengabdian kita sebagai manusia ini sangatlah kompleks ya Pak Yai. Jadi pengabdian ini memang tidak pernah berhenti dari mana kita sisi memandang, dari batas kita membatasi. Jadi tanpa ada batas kita menjadi seorang yang mengabdi di dunia ini. Toh intinya kita menjadi manusia ini hanya hasil yang kita dapatkan itu adalah dari sebuah pengabdian. Pengabdian yang sesungguhnya akan membuahkan hasil yang baik buat kita. Begitu Pak Yai. Ya, mungkin sebagai closing statement juga dari Pak Yai untuk
supaya kita semua juga bisa mengerti makna dari pengabdian yang sesungguhnya itu seperti apa. Monggo Pak Yai. Iya. Pada intinya hidup ini adalah pengabdian. Pengabdian yang hakiki pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Di dalam realitas kehidupan harus dimulai dari keluarga kita sendiri. Bagaimana kita mengabdi pada istri, kalau saya sebagai seorang suami. Bagaimana saya mengabdikan diri pada anak-anak saya, kalau itu sebagai keturunan saya. Bagaimana itu mengabdi pada santri-santri atau murid-murid atau jamaah saya. Untuk mereka itu benar-benar bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Artinya, manusia yang seutuhnya itu manusia yang sudah tidak merendahkan siapapun. Nah, jadi kesimpulannya, monggo kita bersama-sama membangun bumi ini dengan niat pengabdian pada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan latar belakang kita masing-masing. Nah, artinya hidup ini ragam. Hidup ini warna-warni. Nah, tadi sebenarnya keterangan saya ada mau saya tambahi, di situ di dalam selamatan ada kembang telon, ya, bunga 3 macam, namanya bunga mawar, bunga kenanga, bunga kandil, kembang mawar, kembang kenongo, kembang kandil. Nah, kembang mawar maksudnya apa? Tuhan menciptakan manusia di seluruh dunia ini mawarno-warno. Mawarno-warno. Dan itu manusia. Warna-warna rupa-rupa ya. Dengan adat istiadat yang berbeda. Betul. Dengan keyakinan yang berbeda. Tapi kan tetap manusia. Nah terus kembang kenongo. Hidup ini bebas Mbak Dina. Yang penting tidak melanggar hukum agama, tidak melanggar hukum negara. Iya. Artinya hidup manusia itu oleh ngono, oleh ngene, yang penting gak rugi wong liya. Terus kembang kandil. Kita ini manusia ciptaan Allah. Monggo senantiasa setiap saat mengabdikan diri pada Tuhan, eling nang ngersane Gusti, untuk kemaslahatan, untuk kebahagiaan semuanya, tanpa memandang etnis, tanpa memandang keyakinan. Itu perintah Tuhan untuk semuanya. Nah, makanya makna pengabdian ini sangat luas. Yang penting kita dimulai dari keluarga kita sendiri. Ya, setuju sekali. Terus ke lingkungan terdekat apa? RT, melebar RW, melebar lagi tingkat desa, melebar lagi tingkat ini. Insya Allah kalau secara nasional sudah paham dan mampu seperti itu, Indonesia baldatun thayyibatun warobun ghafur, gemah ripah loh jinawi toto tentrem kertora harjo. Baik, terima kasih Mas Tribudi Cahyono dan juga Pak Yai Harsono yang sudah memberikan petuah-petuah untuk kita semua, dan tentunya ini sangat berguna untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih. Toto Tentrem Kartora Harjo, Gemah Ripah Loh Jinawi. Seperti nama konten kita, yaitu Jinawi TV, Kebanggaan Jepara. Dan semoga menjadi kebanggaan semua masyarakat di Kabupaten Jepara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.